Tidak jelas. Saya bahkan termasuk mungkin sebagai orang dalam pemantauan yang akan sempat ya syukurnya beberapa kali saya bikin itu yang penting. Kemudian yang kedua, terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan saya. Bapak Ibu diundang bukan karena saya itu pakar, misalnya, bukan karena saya itu tim ahli, tetapi mungkin saya sudah mempelajari ini terlebih dahulu di program guru penggerak. Seperti Bapak Ibu ketahui, saya adalah sebagai itu sebagai masih calon guru penggerak, belum guru penggerak. Dibutuhkan waktu lebih kurang 6 bulan lagi untuk menyelesaikan semua loka karyanya, semua modulnya, semua aksi nyatanya, dan segala macam tugas yang lain. Nah, kegiatan hari ini adalah salah satu bentuk aksi nyata kami sebagai calon guru penggerak, di mana di 3 modul sebelumnya kita cuma membuat tugas sebagai bentuk video atau bentuk infografis, tapi kali ini sesuai dengan peran kami sebagai calon guru penggerak, salah satu itu adalah saling berbagi, menggerakkan komunitas, dan komunitas yang harus digerakkan itu tidak usah luas-luas, yang harus kita gerakkan pertama yang di internal. Kenapa Bapak Ibu yang saya pilih? Menurut saya kita ini secara kurang lebih memiliki visi misi yang sama. Visi misi saya sebagai guru penggerak maupun sebagai guru, ini kan teman-teman yang sering saya ajak curhat, sering saya ajak ngobrol. Ini forum resminya, biasanya kita ketemu di forum tidak resmi. Jadi sebagai guru penggerak itu bukan hanya fokus ke dirinya sendiri, tetapi juga kepada lingkungan, terutama di lingkungan sekolah. Ya. Jadi menurut saya pilihan saya ini itu yang sesuai dengan yang sama, satu visi dan misi dengan saya. Ke depan mudah-mudahan di seri berikutnya, ini seri pertama, nanti ada seri lagi, ada diferensiasi, itu bisa kita libatkan lebih banyak karena bisa berkolaborasi dengan Losoteli. Kalau yang ini nggak boleh. Jadi Losoteli sendiri saya sendiri total sudah lebih kurang 20 misalnya sudah ikut. Mungkin Losoteli sudah sebelum minggu kemarin, saya baru sekarang. Oke, jadi saya bukan pakar ya, bukan pakar, di sini bukan tim ahli. Saya cuma berbagi apa yang saya sudah pelajari, dan saya percaya Bapak Ibu mungkin sudah pernah mempraktekannya, baik itu di kelas maupun selama kita belajar. Oke, tema yang kita angkat itu adalah, ini modul terakhir di modul 1. Modul 1 kami itu ada 4 bagian. Ini modul keempat, yaitu membangun budaya positif. Ya. Budaya positif itu pengertiannya seperti apa saja yang bisa kita lakukan, itu nanti akan ada semacam pengetahuannya, sama apa saja yang bisa kita aksinya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk terbangunnya budaya positif. Namun sebelum kita masuk ke budaya positif, saya sedikit akan bercerita tentang, mungkin kita sudah sering merdeka belajar. Terakhir seri yang hari ini tuh masalah pendanaan, sebelumnya itu masalah kurikulum prototype. Itu rangkaian merdeka belajar, kalau nggak salah saya ada 16. Salah satunya itu penggerak. Nah, merdeka belajar itu bukan hal yang baru, ya, bukan hal yang baru. Kenapa saya katakan bukan hal yang baru? Karena itu diambil dari filosofi Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu selama ini sudah kenal Tugu Handayani, kemudian Singa Sosok, satu lagi Ingmadia Menungkasos. Saya juga begitu. Ketika saya buka modul awal tentang filosofi, saya kira cuma 3 itu, ternyata enggak. Jadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ada banyak sekali. Salah satu tentunya tentang budaya positif. Ya.
Jadi sedikit saya singgung tentang filosofinya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu, tujuan pendidikan sebenarnya itu adalah menuntun sebuah kodrat yang ada pada anak. Kita menuntun saja agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara tidak ada tujuan yang spesifik anak-anak harus bisa menguasai sesuatu. Misalnya menguasai mata pelajaran, tidak ada. Tujuannya itu hanya menuntut kodrat yang sudah ada pada anak. Dan nanti kodratnya apa saja, ada. Agar mereka selamat dan bahagia dalam menjalani itu. Tujuannya sesederhana itu. Nah, namun dalam perkembangannya itu nanti kita lihat yang di undang-undang seperti apa. Kadang kita salah mengartikan tujuan pendidikan. Bukan Bapak Ibu aja, saya juga mengatakan bersama. Nah, kodrat apa saja yang dimiliki oleh anak? Kodratnya itu ada dua. Ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Yang mana kodrat alam? Kodrat alam itu adalah lingkungan yang ada di sekitar anak. Lingkungan, misalnya anak Batam taunya dengan budaya Batam. Anak Indonesia taunya budaya Indonesia. Maka cara mendidik anak-anak Indonesia itu mungkin tidak cocok dengan cara mendidik anak-anak yang di Eropa. Saya pelaku utamanya yang mungkin melakukan kesalahan. Karena jujur aja kalau gaya mengajar saya kan gaya mengajar kayak di Eropa sana, jadi suka yang bebas-bebas. Ternyata itu mungkin ada bertentangan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, itu kodrat alam. Nah, kodrat zamannya anak-anak dengan zamannya kita itu berbeda. Kita itu terkenal dengan generasi X, anak-anak sekarang itu bahkan bukan generasi Z lagi, dalam ini generasi alpha sekarang ya. Jadi sekarang itu bukan 4.0 lagi ya, udah 5.0 ya. Saya lupa istilahnya itu, society apa gitu. Jadi bukan lagi 4.0. Baru 2 tahun yang lalu kita kenal industri 4.0. Sekarang sudah muncul lagi yang terbaru itu 5.0. Nah, kodrat zaman itu kita sesuaikan iramanya dengan kondisi anak-anak yang sekarang. Jadi di mana dia hidup. Jadi hidupnya itu kita sesuaikan, misalnya di zaman teknologi, ya kita sesuaikan dengan teknologi. Salah satu konsep Merdeka Belajar itu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, karena itu tuntutan sekarang. Itu beberapa filosofi. Kemudian yang ketiga, peran guru itu adalah sebagai penuntun dan pamong. Penuntun ya berarti seperti layaknya kita petani. Anak-anak itu ya apa yang kita tanam, misalnya padi ya ditanam di sawah, nggak bisa ditanam ada sekarang padi yang ditanam di ladang. Tapi kita merawat padi itu tidak sama dengan merawat jagung. Jadi sesuai dengan kodratnya. Ya kodratnya padi, jadi kita tanam padi, kita beri air yang banyak. Kalau pohon tomat kita disiram airnya mati dia. Jadi dia setiap anak itu seperti layaknya tumbuhan, ya sesuai dengan kodratnya. Tugas kita adalah menuntun saja. Nah, ini yang terakhir, itu yang sering kita tahu sebagai guru menuntun itu ada 3 yang disebut azas triloka. Yang pertama Imnasos Nutulago, berarti di belakang kita menjadi teladan. Kemudian di tengah-tengah itu sebagai memberi semangat atau dorongan. Kemudian terakhir guru diajari itu memberi contoh yang baik. Dan nanti bisa saya sertakan poin ini kalau Bapak Ibu. Ini modul 1 yang kita pelajari sebelum kita masuk ke budaya positif. Nah, sekarang istilah yang kita dengar itu sebuah tagline baru yang dikumandangkan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu Merdeka Belajar. Dari seri 1 sampai dari sekarang seri ke-16. Nah, Merdeka Belajar itu sebenarnya apa? Nah, Merdeka Belajar itu semangat agar anak kita bisa bebas belajar, berpikir untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Lagi-lagi Merdeka Belajar itu dihubungkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Karena itu yang menjadi tujuan pendidikan sebenarnya. Oke, nah itu semangat belajar. Kemudian kalau tujuan pendidikan nasional berdasarkan undang-undang sistem pendidikan nasional yang banyak sekali itu, pendidikan diselenggarakan itu tujuannya itu agar dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakal mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan sebagainya. Oke, nah
Kemudian kedua isu itu yang pertama tujuan pendidikan nasional, kemudian semangat merdeka belajar itu digabungkan menjadi satu panduan, satu formula yang menjadi arah pendidikan sekarang, yaitu yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Jadi secara sederhana tujuan pendidikan sekarang itu adalah arahnya supaya anak-anak itu mempunyai karakternya apa, yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Ada 6. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan adil. Nah inilah ringkasan tujuan pendidikan sekarang yang dalam konsep merdeka belajar. Oke. Nah, berikutnya pertanyaannya, untuk mencapai tujuan ini apakah kita harus berubah? Ya kan setiap ganti menteri ganti kurikulum. Dulu kurikulum 2013, sekarang kurikulum prototype. Namun kita masih diberi kebebasan untuk mengikuti. Ya pastinya harus berubah. Biasanya ini yang kemarin semua sempat singgung ya waktu kita rapat dulu, perubahan paradigma atau membawa perubahan positif. Biasanya kita selalu melakukan perubahan itu dasarnya adalah kesalahan, apa yang kurang, kelemahannya apa, kan itu. Kalau di Merdeka Belajar, konsep perubahan itu adalah mengelola perubahan positif. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah inquiry apresiatif namanya. Jadi suatu manajemen perubahan yang kolaboratif yang berbasis kekuatan. Selama ini kalau kita rapat evaluasi kan selalu kekurangannya apa, kelemahannya apa yang salah, itu selalu. Yang kalau kita cari kesalahan itu tidak akan pernah habis ya, tidak akan pernah selesai. Nah, jadi konteks perubahan yang dilakukan dalam Merdeka Belajar itu menggunakan inquiry apresiatif. Ini kalau program mungkin pernah dengar itu adalah pendekatan psikologi positif ya, yang positif. Dia berbasis kekuatan. Makanya saya katakan beberapa teman, kita berubah itu bukan mengadopsi yang dari luar kita terapkan di dalam, tapi kita menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk memperbaiki diri. Apa yang sudah positif di sini, misalnya jaringan internet kita sudah ada, di mana memanfaatkan jaringan internet itu untuk meningkatkan proses pembelajaran kita. Itu. Kita nggak banyak membahas ini karena tujuan utamanya bukan ini. Kita harus berubah, tapi cara berubah kita yang sedikit berbeda dengan inquiry apresiatif, ya, bukan lagi dengan psikologi negatif yang terus memetakan permasalahan dan kelemahan. Tetapi kita lebih fokus pada kekuatan yang kita miliki. Oke, jadi apa saja itu inquiry apresiatif yang bisa dilakukan di sekolah? Yang pertama tentunya mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah. Kemudian bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, kemudian strateginya apa untuk menuju ke arah yang lebih baik. Ini gambaran. Nanti ada langkah-langkahnya yang disebut dengan bagja. Ada tahapan-tahapan untuk melakukan suatu perubahan yang disebut dengan bagja. Langkah-langkahnya apa saja itu disebut dengan bagja. Bagja ini asal katanya dari bahasa Sunda yang artinya bahagia. Yang pertama itu adalah buat pertanyaan pertama, pertanyaan apa, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Untuk menguasai keterampilan ini kita butuh satu sesi lagi. Ya, nanti mungkin secara grup kecil aja yang kita bahas bagiannya apa saja. Dibuat pertanyaan pertama, kita harus ngapain aja, nanti kita bisa lihat satu contoh kasusnya. Oke, ini sekilas saja bagaimana cara mengelola perubahan positif. Ya mungkin waktu itu Misma sempat tanya ya mau presentasi, nanti kalau sudah selesai secara keseluruhannya. Oke, langsung saja kita masuk ke topik kita, membangun budaya positif. Budaya positif ada 6 hal yang kita bisa pelajari ataupun bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma yang kita ubah nanti apa? Dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol.
Kak Ibu sudah ngikut ya. Kemudian disiplin positif dan motivasi, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan pelanggaran, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan ketiga eksekusi. 6 topik ini ada yang berupa pengetahuan, ada yang berupa itu bisa kita praktekkan baik kita dalam mengajar ataupun menyelesaikan konflik ya. Kalau segitiga eksekusi itu cara kita menyelesaikan konflik. Ya, kalau yang lain itu lebih ke bagaimana kita mengubah paradigma dan memposisikan diri kita. Seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi kita lihat satu persatu perubahan paradigma terlebih dahulu. Nah, bicara dengan budaya positif berarti kita butuh lingkungan yang positif. Yang selama ini kita ingin membangun lingkungan positif itu dengan disiplin, ya kan? Disiplin itu kayaknya kalau anak-anak kita disiplinnya bagus, anggapan kita proses pembelajaran lebih bagus, ya kan? Terbukti dari kita mengeluarkan terakhir tadi pagi saya dengar masih ada surat peringatan ya. Apakah itu termasuk disiplin positif atau bukan? Nanti kita lihat, nanti Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Nah, dalam kita membahas membangun budaya positif ini sifatnya kita lebih ke diskusi ya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak mau cuma ngomong aja, nggak ada interaksi dari Bapak Ibu. Silakan bertanya. Nah, kalau saya nggak bisa jawab, mungkin pengalaman Bapak Ibu juga bisa diutarakan agar nanti saling melengkapi. Oke, nah, tadi kembali ke tadi lingkungan positif. Mungkin bagi saya dulu sebelum saya mengikuti guru penggerak ini lebih dibangun berdasarkan aturan, ya, disiplin dengan aturan. Jadi kita sampai menerbitkan satu buku khusus tentang aturan sekolah seperti itu. Jadi selama ini guru kita membangun itu berdasarkan aturan. Nah, aturan itu sebenarnya tanpa sadar itu adalah masuk ke dalam teori stimulus respon. Kita yang memberikan stimulusnya berupa aturan, anak yang merespon. Nah, nanti kita lihat perbedaannya dengan teori kontrol itu seperti apa. Stimulus respon ini tanpa kita sadar itu kita berusaha mengontrol orang lain, dalam hal ini anak-anak. Ya. Dengan adanya aturan, kita ingin mengontrol hidup anak seperti yang kita inginkan. Ya kan, tanpa sadar aturan kelas misalnya itu kan aturan yang kita inginkan. Seperti kata Bu Astri tadi, semakin banyak aturan itu menunjukkan sebenarnya kelas kita tidak sempurna. Karena banyak sekali peraturan itu menunjukkan kita banyak lubangnya, banyak ketidaksempurnaan. Nah, makanya nanti mungkin kita bisa sedikit lihat kembali aturan itu kita ubah menjadi keyakinan yang jumlahnya itu lebih sedikit daripada aturan. Oke, perubahan paradigmanya seperti apa? Nah, ada kesalahan persepsi ya. Miskonsepsi teori kontrol kadang ya ini dihubungkan dengan stimulus respon. Yang pertama, selama ini kita menganggap kalau guru itu mengontrol murid. Ketika kita bisa menyuruh anak-anak menggunakan sepatu, kita seolah-olah menganggap itu bisa mengontrol dia. Tetapi tidak seperti itu ternyata menurut William Glasser ini. Anak-anak itu mengizinkan kita mengontrol dia. Tetapi pada suatu ketika dia sadar, dia pasti akan mempertanyakan. Mungkin maaf ya, ada tren yang menurut saya ini. Pakai kaos kaki harus kan? Tapi kenapa belum mulai bela-bela? Itu jadi pertanyaan. Nah, ini yang selama ini kita bisa kontrol. Pada satu saat itu akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Sama sepertinya, kenapa tugas ibu ini harus dikerjakan? Selama ini kan kita meminta anak-anak mengerjakan tugas. Kita mengontrol dia untuk mengerjakan tugas, tapi belum tentu dia mau mengerjakan tugas semaunya dia, misalnya tidak ikhlas dia kerjakan. Tetapi cuma sekedar selesai tugas. Itu nanti ada di teori motivasi. Ya, selama ini kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid itu sebenarnya persepsi yang salah. Kita bisa mengontrol karena anaknya mengizinkan dirinya dikontrol, bukan karena kita bisa. Itu ya ilusi yang salah. Kemudian yang kedua, ini yang paling berbahaya. Selama ini kita menganggap kalau penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, selama ini kan kamu bagus, tolong tingkatkan lagi seperti ini. Ternyata itu di teori stimulus respon dengan teori kontrol ternyata itu salah.
juga. Nanti kita lihat perbandingannya. Kemudian selama ini kita juga menganggap kalau kritik itu membangun. Ternyata kritik itu membuat orang merasa bersalah. Seolah-olah itu bisa menguatkan karakter. Orang yang menerima kritik itu akan melulu, akan terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri, akan selalu menilai dirinya sendiri itu dalam konteks yang negatif. Ya, itu jadi perdebatan panjang sih. Katanya kritik bisa membangun, ternyata tidak. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin ini yang paling sering kita lakukan, karena kita dulu kamu harus menurut saya, kadang-kadang. Tapi saya percaya di sini tidak semuanya seperti itu. Ya, makanya saya ini menemukan orang yang satu frekuensi dengan saya. Oke, nah kita lihat perbandingannya antara teori stimulus respon sama teori kontrol. Nah, kalau di teori stimulus respon itu kebutuhan kita sama, sedangkan di teori kontrol itu setiap manusia itu kebutuhannya pasti berbeda, ya, nggak sama. Oke, kemudian yang kedua, kalau di teori stimulus respon yang harus kita tinggalkan itu semua orang melihat yang sama. Kalau di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi nggak sama pandangan semua orang. Kemudian kita berusaha mengubah orang agar memiliki pandangan yang sama dengan kita, yang meyakinkan orang lain. Kalau yang teori kontrol, kita yang berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita nggak bisa memaksakan kehendak. Jadi kurangnya seperti itu. Kemudian perilaku buruk selama ini itu selalu kita lihat sebagai satu kesalahan. Kalau di teori kontrol itu setiap perilaku pasti ada tujuannya. Ya, ini saya sudah buktikan sendiri dengan kasusnya William Chan. Kalau Bapak Ibu yang ngajar IPA pasti kenal kelas 10 ya. Itu saya sudah buktikan sendiri. Kenapa ada perilaku seperti itu pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu kalau di teori stimulus respon. Kalau di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya, bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Sorry yang salah tulis. Jadinya ya. Oke, pemaksaan kalau di teori stimulus itu kita memaksakan orang. Kalau di teori kontrol itu kita berkolaborasi dan membuat proses untuk mencegah pilihan-pilihan. Ini lebih teori sih. Kalau di teori kontrol itu win-win solution, agak win-lose. Oke, nah, kita masuk ke topik kedua, disiplin positif. Gimana cara membangunnya? Beberapa hal yang harus kita pelajari. Kalau disiplin itu menurut kinerja Dewantara lagi, itu konteksnya adalah untuk mencapai kemerdekaan. Ya. Itu kalau disiplin positif itu sebisanya itu disiplin itu muncul dari dalam internal, motivasi internal. Ini yang kita tidak pernah gali. Selama ini kita menerapkan disiplin, basisnya adalah aturan sekolah atau aturan kelas. Kita tidak pernah menggali yang namanya motivasi internal. Karena setiap perilaku itu ada motivasinya. Even itu perilaku buruk, meskipun itu anak-anak tidak pernah mengumpulkan tugas. Anak yang mengumpulkan tugas belum tentu motivasinya bagus. Belum tentu ya, nanti kita lihat di teori motivasi. Oke, kemudian orang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Ya. Kita lihat nanti di teori motivasi perilaku. Ini yang paling penting menurut saya. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh sederhana kalau kita menggunakan masker. Kenapa menggunakan masker? Atau yang paling gampang lagi, motivasi kita menggunakan helm. Ya, saya ini kalau pulang pergi nggak pernah pakai helm. Ya. Kenapa kita pakai helm? Itu ada 2 motivasi ya. Yang pertama, takut kena tilang ya. Nah, yang kedua, dia selamat. Nah, keselamatan itulah keyakinan namanya. Ya, karena kita yakin kalau dengan menggunakan helm, kalau ada kecelakaan kita bisa selamat. Nah, satu lagi, kalau yang menghindari ketidaknyamanan, kita pakai helm, takut ditangkap polisi. Kalau menggunakan helm itu berarti aman lah ya. Nah, itu perilaku yang
memotivasi ini tingkatan paling rendah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, itu motivasi pertama, itu tingkatan yang paling rendah. Kita naik sedikit ke yang kedua. Ada yang melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Dia terpilih jadi guru teladan, rajin ngumpul RPT, gitu kan? Dia naik gaji, datang jam 6 pagi ke saya, enggak? Oh itu. Oh, enggak. Enggak, itu dia motivasi yang lain. Jadi ada orang yang melakukan sesuatu hanya dia dapat pujian atau imbalan dari orang lain. Ini lebih baik dari yang pertama, ya. Lebih baik pertama. Ini kebanyakan anak kita seperti ini, ngumpulin tugas supaya tidak diomelin, ya. Nah, pakai kaos kaki atau foto buku supaya tidak dipanggil sama kesiswaan. Nah, ini motivasi yang pertama. Kalau yang kedua, ada anak-anak yang terpilih jadi misalnya student of the month. Dia berbuat baik selalu, tetapi hanya untuk mendapatkan penghargaannya. Ketika kita ketemu di luar, senyum aja enggak sama kita. Ya, seperti itu contohnya. Dia cuma melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan. Mungkin sebagian kita di sini, saya mungkin salah satunya. Okay? Nah, yang paling baik itu kalau dia muncul memang dari nilai-nilai yang dia percaya. Saya percaya kalau datang cepat itu saya bisa mengerjain banyak hal. Saya seperti itu, bukan karena pengen gaji ya. Jadi kita berharap kode ya gaji besar. Jadi kita berharap anak-anak itu memiliki motivasi dalam mengerjakan sesuatu atau menegakkan disiplin positif di sekolah itu bukan berdasarkan nomor 1 dan nomor 2. Lebih kepada memang mereka percaya nilai-nilai tersebut. Tugas kita adalah menuntun anak-anak kita ke nilai-nilai yang namanya nilai-nilai universal seperti yang tadi kita contohkan pakai helm itu keselamatan, kebersihan dan lain-lain. Jadi ini perlu dipelajari gunanya supaya kita bisa mendorong anak-anak kita itu kepada punya motivasi karena mereka percaya dengan nilai-nilai tertentu, bukan karena 1 dan 2. Motivasi bukan datang ke sekolah tidak tepat waktu atau presensi habis itu tidur ya. Kalau dari sekarang kan itu kelihatan banget habis presensi pagi habis itu tidur. Ini kan menghindari ketidaknyamanan. Bukan karena memang dia percaya kalau belajar pagi itu akan membuat dia lebih sukses lagi gitu ya. Seperti itulah. Saya ngomong dulu ya, nanti kita diskusi belakangan. Oke, nah sekarang kita ke topik yang ketiga. Dulu kita kenalnya aturan, seperti aturan sekolah atau aturan kelas, atau mungkin kelas berapa yang masing-masing nomor dengan aturan tersebut. Nah, kenapa disarankan untuk membangun budaya positif itu dibuat yang namanya bukan aturan kelas lagi, tapi yang namanya keyakinan kelas. Itu bermula dari sebenarnya ini gambar gunung es ya, gunung es. Ya, gunung es itu kalau di video di nasional juga itu kelihatan kecil di atas permukaan. Kalau di bawah permukaan itu lebih besar, ya. Yang katanya mungkin sekitar 90 sampai 80 sampai 90% itu lebih besar di bawah permukaan. Jadi ini ibaratnya gunung es. Nah, yang terlihat itu cuma 12%. Yang terlihat itu memang karakter anak yang bisa kita lihat langsung. Misalnya dia rajin mengerjakan tugas, itu cuma 12% aja. Sedangkan yang lain sebagai identitas seseorang, identitas anak itu ada sebesar 80%. Ini kurang terlihat. Itu salah satunya adalah kepercayaan atau keyakinan. Jadi keterampilan, soft skill, pola pikir, keyakinan dan nilai-nilai itu ternyata membentuk karakter itu sebesar 80% dari apa yang lebih besar dari apa yang terlihat selama ini. Jadi kalau anak itu rajin, belum tentu dia karakternya juga rajin, karena yang tidak terlihat justru lebih besar. Makanya segala sesuatu itu sekarang didorong kepada keyakinan seperti yang motivasi tadi. Makanya sekarang didorong kita mengganti yang namanya aturan sekolah dengan yang namanya keyakinan kelas. Ya, seperti diskusi saya dengan Bu Asin tadi, semakin banyak aturan semakin menunjukkan kalau kelas itu banyak masalah sebenarnya. Bedanya keyakinan dengan aturan apa? Mengapa harus keyakinan? Kenapa enggak aturan?
kelas saja. Nah, keyakinan itu lebih memotivasi seseorang dari dalam. Saya yakin kalau datang ke sekolah itu tepat waktu, lebih cepat, itu membuat saya lebih banyak bisa mengerjakan sesuatu. Bukan karena saya yakin saya datang cepat itu tidak dimarahin oleh Isma, bukan itu. Ya, kalau itu udah melakukan yang lain. Nah, keyakinan itu 88% itu lebih memotivasi orang dari dalam. Ya. Dan keyakinan kelas itu lebih universal daripada aturan. Aturan itu lebih spesifik. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas itu nanti Bapak Ibu akan saya berikan di videonya, bisa dilihat nanti di video baik yang punya saya ataupun jadi kira-kira tahapannya seperti ini. Nah, kita langsung lihat perbedaannya, biasanya aturan seperti apa, keyakinan seperti apa. Contoh keyakinan kelas seperti ini. Nah, hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki itu adalah nilai universalnya. Nah, jadi keyakinan kelas itu dibangun dari nilai-nilai dulu yang sudah tertanam di lingkungan anak-anak. Nah, kalau kita ambil contoh juga di sini adalah hormat, bekerja, diterima dan dimiliki, itu nilai dulu. Nah, keyakinan kelas yang dibangun itu yang pertama, berdasarkan nilai dulu hormat kepada orang lain. Itu keyakinan yang di kelas itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau aturan biasanya bunyinya kan seperti ini, tempatkan barang sesuai dengan tempatnya. Ya memang ditaruh, tapi karena motivasinya akan berbeda kalau kita membunyikannya dengan kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian kalau nilai luhurnya bekerja ini bisa konteksnya banyak ya. Mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah digunakan sangat penting ya. Nanti bisa ditambahin tujuannya seperti apa. Kemudian yang terakhir sebagai contoh, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Ini mengurangi yang namanya kekerasan atau bullying di kelas. Karena ini di sini sudah ada keyakinan bahwa diterima dalam satu kelompok atau saling peduli dengan satu dengan yang lain. Pertanyaannya, efektifkah keyakinan kelas ini? Tentunya belum pasti kan harus diuji. Nah, makanya keyakinan kelas itu harus direvisi atau dibahas secara berkala. Jadi bukan satu keyakinan itu berlaku untuk satu semester, tapi itu bisa diuji secara berkala. Nah, tentunya akan ada pelanggaran, akan ada yang berbuat lebih bagus daripada ini. Maka kalau di aturan kita kenal namanya reward dan punishment. Yang melanggar dikasih hukuman, yang berbuat sesuai dengan keyakinan itu atau bahkan lulus akan mendapatkan penghargaan. Ini lagi-lagi yang akan dibuat di Merdeka Belajar. Karena dalam keyakinan kelas itu tidak ada istilah reward dan punishment. Meskipun namanya reward, ternyata reward itu juga punishment. Penghargaannya ternyata juga menghukum. Nah, itu yang saya sendiri selama ini mungkin tidak terlalu melihat itu ya. Ternyata penghargaan juga menghukum. Yang dihukum tentunya bukan yang mendapatkan penghargaan, ya yang lain ya. Yang nggak dapat gimana? Yang nggak dapat bocor dalam media kita dengan dia aja ya. Ya seperti itulah ya. Jadi gimana cara menyelesaikannya? Reward dan punishment-nya seperti apa? Untuk reward saya belum dapat teorinya. Kayaknya untuk yang keyakinan kelas ini memang tidak ada reward. Kenapa tidak ada reward? Karena memang itu nilai yang sudah kita miliki. Jadi entah apa orang menghargai nilai-nilai yang kita miliki, kamu dari kita. Sekarang yang difokuskan itu adalah di punishment-nya, nggak ada hukuman. Terus menyelesaikan masalah tanpa hukuman bagaimana? Itu nanti ada prakteknya. Oke, nah ini kenapa saya bilang tidak ada reward punishment. Ternyata penghargaan itu adalah sebuah bentuk hukumannya. Justru seperti menghukum seseorang. Penghargaan. Kenapa begitu? Jadi kenapa menurut si kalau tadi jadi justru menghukum itu baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena untuk mendapatkan
penghargaan, orang hanya melakukan satu pekerjaan pada waktu tertentu, belum tentu dia mengerjakannya di waktu yang lain. Misalnya ini ada lomba nyanyi, supaya dapat juara lomba ini, ya waktu itu aja dia latihan. Belum tentu setelah itu dia latihan. Ya. Merusak hubungan ini yang paling parah. Saya cemburu sama Pak Wasis. Kenapa Pak Wasis dia bisa jalan-jalan, dapat reward ke misalnya ke Jakarta, ya kan? Zina ya, seperti BFI ya, dia ya. Nah, saya kan cemburu, artinya hubungan saya dengan BFI itu akan rusak. Padahal kami berteman baik. Oh, ternyata gitu. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi tanpa sadar ternyata penghargaan itu merusak hubungan baik. Ya. Kemudian juga mengurangi kecepatan karena kita untuk mendapatkan penghargaan belum kita kadang buru-buru hasil yang kita hasilkan hasil pekerjaan kita belum tentu maksimal seperti yang kita inginkan. Saya paling concern di yang ketiga ini kalau saya pribadi dan jujur ini terjadi di saya. Nggak tahu di bapak ibu sekalian mungkin tidak terjadi ya karena bapak ibu itu easy going tidak cemburu seperti saya. Ya, ternyata hubungan saya dengan Pak Wasis dirusak gara-gara Pak Wasis bisa jalan-jalan saya nggak bisa. Demikian juga dengan anak-anak, seperti itu. Jadi anak-anak yang justru tidak dipanggil ke depan untuk menerima penghargaan itu justru seperti kita merasa menghukum anak tersebut. Kita nggak fokus dia menerimanya. Dari 30 orang cuma satu yang terima, 29 orangnya apa kabarnya? Ya kan? Ya kan begitu. Ya, kemudian penghargaan itu justru menghukum yang menerima penghargaan. Oke, ke materi keempat, kebutuhan manusia. Jadi setiap perilaku tadi dari motivasi perilaku itu dasarnya itu adalah yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini insting alami manusia ya, butuh makan. Kalau ada anak yang misalnya kelaparan di kelas minta makan, kan itu dasar kebutuhan itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi setiap kesalahan itu ada motivasi perilaku. Jadi dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian butuh cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kadang kan di kelas ada anak yang caper, ya kan? Dia nggak mau ngerjain tugas gara-gara cuma pengen ditegur sama gurunya, mungkin di keluarganya tidak terlalu diperhatikan dengan baik. Kemudian penguasaan, kebutuhan diakui ya, penguasaan diakui atas kemampuannya, kemudian kebutuhan akan kebebasan. Nah di sini kan jadi pro kontra ya, ada anak yang kadang mungkin tidak vegetarian, jadi itu misalnya. Nah kembali lagi ke konteks kodrat alam tadi ya, kodrat alam di sini ya, budayanya seperti itu, jadi tidak bisa kita bawa budaya dari. Kemudian kesenangan. Jadi 5 ini kebutuhan dasar ini yang mempengaruhi perilaku siapapun kita ataupun anak. Kita pada dasarnya cuma ingin memenuhi 5 kebutuhan ini aja. Misalnya tiba-tiba Pak Wasis jadi rajin banget, apa-apa disuruh kerjain mau dia. Itu kan dia pengen cinta dari seseorang, ya proses gitu ya. Iya. Tiba-tiba dulu diem aja, tiba-tiba rajin gitu kan. Pasti pengen memenuhi kebutuhan dasar ini. Anak-anak juga begitu, kadang perilaku yang salah pun itu dasarnya ada. Nah ini yang nanti akan digunakan ketika anak tersebut melanggar keyakinan. Ini dulu yang kita gali. Dia melanggar itu apa yang ingin dipenuhi di antara kalimat ini. Ya, misalnya ada yang berantem di kelas. Nah kita gali dulu kenapa berantem itu adalah kebutuhan dasarnya apa. Nanti tahapannya kita lihat di eksekusi. Kemudian ini terakhir, bukan terakhir, posisi kita sebagai guru untuk tadi di teori kontrol, kita memposisikan diri di mana. Sebenarnya ini bukan memposisikan diri. Nah, dia ada 5 posisi kontrol, nanti kita berada di mana, itu Bapak Ibu simpulkan sendiri. Saya yakin maksimal 3 ya, di posisi ketiga. Posisi yang pertama itu adalah penghukum. Ya, penghukum itu peraturannya saja. Nah, ini kira-kira kalimat-kalimat yang
kita keluarkan kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, ya. Kira-kira seperti ini. Itulah kenapa saya tidak mengundang kesiswaan tadi. Jadi saya nggak mau menghakimi di sini, aku nanti ngerasa bersalah gitu ya. Ya nanti ada bagiannya sendiri kalau kesiswaan. Nah kesiswaan itu posisinya di keempat, bukan di satu. Kadang kita tanpa sadar itu justru berada di posisi penghukum. Saya yakin kalau di SMA kita ini nggak ada yang berada di sini ya. Saya yakin mungkin ya, nggak yakin mungkin kita berada di posisi kedua. Berusaha halus ya, dengan membuat kata-katanya lebih halus. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Seperti ini dari kata-kata yang kita keluarkan. Kita nggak mengatakan dia salah, tapi justru kita membuat anak merasa bersalah dengan kalimat-kalimat kita. Ya, seperti ini. Saya rasa saya juga di posisi yang begini. Ya. Kamu, saya kecewa sama kamu, kenapa kamu? Nah, itu tanpa sadar kita membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian posisi ketiga, mungkin sebagai kita sudah di posisi ini, yaitu sebagai teman ya. Nah, dia motivasinya itu dari bapak, asal bapak senang. Ya, ayo ingat, selama ini kan aku sudah bantu kamu belajar. Ayolah patuhi aturan saja diri saya. Itu sebagai teman. Udah nggak apa-apa, nanti ibu bantu selesaikan kalau punya masalah. Nah ini akan menyebabkan anak bergantung sama kita. Saya di posisi ini. Kalau saya nggak ada, dia berubah lagi. Seperti itulah kira-kira. Oke, nah kalau kesiswaan biasanya dia berada di posisi keempat, pemantau. Pemantau ini mainnya data. Mudah-mudahan mungkin di sini juga. Iya, dia mainnya data. Jelas aturannya apa, jelas pelanggarannya apa, jelas konsekuensi dan sanksinya apa. Basisnya itu aturan. Ini pemahaman monitor dan pemantau. Harapannya kita itu bisa berada di posisi ke-5, yaitu sebagai manajer. Jadi manajer ini semua dikembalikan ke keyakinan, kemudian mempertanyakan lagi keyakinannya, gimana cara memperbaikinya. Nah, ini dan seterusnya. Inilah keterampilan yang mau dilakukan ke guru, gimana cara menyelesaikan masalah. Kalau di posisi manajer itu cara menyelesaikan masalahnya itu bukan berdasarkan reward and punishment, ya, terutama kalau masalah itu bisa diselesaikan tanpa hukuman, namanya restitusi. Restitusi itu nanti kita lihat pengertiannya. Jadi harapannya Bapak Ibu kita semua bisa berposisi sebagai manajer, bukan si pembuat merasa bersalah. Ya, apalagi ini memang yang hukum. Oke, ini posisi-posisi kontrol yang biasa kita perankan. Harapannya kita bisa berada di nomor 5 sebagai manajer. Jadi tadi saya bicara tentang bagaimana menyelesaikan konflik. Nah, dalam psikologi positif itu dikenal namanya segitiga restitusi. Nah, ini yang saya dan Sofi itu sudah pernah mempraktekannya. Mungkin bisa nanti kalau Bapak Ibu punya waktu luang bisa dilihat di YouTube saya atau yang lain di beberapa orang tidak pernah lihat. Bahkan terlibat ya pada prosesnya itu bagaimana menyelesaikan masalah dengan restitusi. Ini salah satu kemarin di rapat terakhir saya ingat itu kalau nggak ada punishment terus gimana tuh? Kan itu pertanyaan yang masalah bawa HP. Nah penyelesaiannya kalau tidak ada punishment itu adalah dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu dia upaya untuk menciptakan kondisi bagi murid. Dia yang sendiri memperbaiki kesalahannya. Nah tujuannya dia kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kenapa karakternya lebih kuat? Karena solusinya itu bukan dari kita. Kita itu hanya manajer. Solusi itu datangnya dari dia. Nah, gimana cara mendapatkan karakter atau mengembalikan itu ada segitiganya nanti tahapannya. Jadi restitusi itu memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga ketika mereka kembali ke kelompoknya, ke teman-teman yang lain, itu mereka akan kembali dengan karakter yang lebih kuat. Karena didasari pada keyakinan tadi. Kemudian restitusi itu dia prosesnya kolaboratif, artinya kita berdiskusi
untuk mencari solusi dan membantu murid untuk memikirkan tadi teori kebutuhannya apa dan bagaimana cara mereka harus memperlakukan orang lain. Kira-kira pengertian restitusi itu seperti ini. Jadi restitusi itu solusinya bukan dari kita, dari anak sendiri, karena berdasarkan keyakinannya tadi. Oke, terus tahapannya apa saja? Nah, oke, sebelum ke tahapannya, manfaatnya apa? Nah, jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Kalau selama ini ada yang misalnya kalau dulu di PTN kan misalnya ada yang melanggar aturan, biasanya ya kan paling gampang tuh disuruh bersihkan toilet kan. Nah, membersihkan toilet itu dengan terlambat ke sekolah itu kan tidak ada hubungan sebenarnya. Tapi ya itu namanya punishment. Restitusi itu bukan untuk memperbaiki menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahannya. Jadi nanti dikembalikan ke keyakinannya. Oke, yang pertama itu manfaatnya. Kemudian yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan, terutama kita dengan murid. Selama ini kalau kita basisnya hukuman, apalagi nilai, itu merusak hubungannya, merusak hubungan kita dengan murid. Jadi murid itu bisa nggak respect sama kita. Jadi restitusi itu bukan merusak hubungan, tapi justru dia akan memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi tidak memaksa anak mengikuti aturan, tapi itu sebuah tawaran. Ada banyak alternatif tawarannya. Kemudian dia restitusi ya seperti tadi karena dia akan mengembalikannya ke keyakinan dia, bukan dari kita. Terakhir, restitusi itu mencari kebutuhan dasar tadi yang 5. Kenapa dia melakukan pelanggaran itu pasti ada kebutuhan dasarnya. Oke, yang keenam, restitusi tadi memuaskan, kemudian fokus pada solusinya, bukan pada persoalannya. Nah, ini yang paling penting karena restitusi itu diharapkan bisa mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Tidak ada yang namanya dikucilkan atau ada pengecualian. Tahapan restitusi itu apa saja? Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bisa dilakukan dengan pertanyaan seperti ini. Setiap orang kan pasti melakukan kesalahan. Ya, kita kan seperti status saya guru itu guru bukan Superman ataupun malaikat tanpa bersayap. Jadi setiap orang pasti melakukan kesalahan, termasuk anak, termasuk kita. Itu yang kita stabilkan dulu. Biar anaknya bisa cerita sama kita. Kemudian kita juga bisa sampaikan mungkin bukan dia yang pertama kali melakukan kesalahan tersebut. Ini menstabilkan identitas lebih ke menenangkan anak ini. Menenangkan anak ini. Jadi jangan kita dulu. Kamu sudah melanggar aturan ini. Nah, dan kalau kamu melanggar aturan ini, kalau kamu seperti itu kan kita belum menggali akar persoalannya apa. Jadi tahapan pertama pada restitusi itu akan menstabilkan identitas. Oke, yang kedua tahapannya itu adalah, nah ini di memvalidasi tindakan yang salah. Ini pertanyaan kira-kira seperti ini. Nanti ada banyak pertanyaan yang kita bisa ajukan. Mempertanyakan alasan anak mengapa melakukan ini. Ini lebih menggali kepada kebutuhan dasar tadi. Dia melakukan itu kenapa? Jangan-jangan dia ingin cari perhatian, ingin cari kasih sayang, atau ingin diakui kalau dia kuat. Nah, ataupun adakah yang cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini pertanyaan gitu. Jadi kita kasih tahu anaknya salah. Jangan-jangan setelah 1 jam kita ceramain, kita anaknya nggak tahu salah. Oke, kalau sudah divalidasi tindakan yang salah, baru tahapan terakhir adalah mengembalikannya ke keyakinan kelas kita, apa yang kita sepakati. Kemudian terakhir ini adalah solusi. Solusi itu bukan sebuah tawaran, tapi sebuah pertanyaan. Kamu sih inginnya seperti apa? Harapannya ini berdasarkan keyakinan kelas tadi, dia bisa menemukan solusi yang justru bisa memperbaiki diri sendiri. Oke, baik. Terakhir itu lingkungan dengan budaya yang positif itu diharapkan mendukung tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya untuk menjadi manusia yang merdeka dan bahagia sesuai dengan tagline sekarang itu adalah merdeka belajar.
Ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kebingungan mendengarkan saya cerita dari tadi pengalaman dari saya. Kita lanjutkan dengan diskusi saja, mungkin pengalaman Bapak Ibu atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilahkan Bapak Ibu. Tadi saya dengar pertanyaan. Silakan kalau ada yang menyampaikan komentar ataupun pertanyaan. Kalau saya takut saya bukan pakarnya. Nanti saya dari lagi siapa yang menjawab. Yang bisa saya jawab atau pengalaman saya seperti apa akan saya sampaikan. Oke, silakan Bapak Ibu. Tangan dulu lah. Nah, ini bukan hal yang baru sebenarnya. Beberapa kita mungkin sudah melakukan itu. Ya, maaf kalau saya terlalu cepat menyampaikannya. Ya, saya yakin Bapak Ibu menyimpan banyak pertanyaan. Atau ini bisa nggak sih diterapkan di sekolah kita? Bisa nggak bisa ya? Tergantung kita mau atau tidak. Seperti di awal itu ada perubahan paradigma. Namun perubahan itu dasarnya adalah empiri apresiasi berdasarkan kekuatan, bukan kesalahan. Silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan. Udah tahu nulis. Seperti yang aja kita ya. Gak apa-apa. Mungkin saya nggak bisa menjawab. Itu kan pengalaman kita yang akan menjawab. Ya, saya yakin banyak. Apa sih pertanyaannya? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Atau ingin menanyakan gimana sih cara prakteknya? Kalau cara prakteknya, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saya itu beberapa. Bukan mencari subscriber ya. Saya nggak begitu karena saya mengejar action ya. Tapi itu lebih apa yang kami lakukan di grup ini kan harus dibagi. Cara berbaginya itu adalah dalam bentuk video. Video-video itu atau karya-karya kami harus dipublikasikan. Itu bukan mencari penghasilan, tapi lebih kepada peran kami sebagai calon guru itu harus berbagi. Jadi bisa dilihat sana bagaimana cara mempraktekkan sebuah institusi atau menemukan budaya positif apa saja. Budaya positif di sekolah kita cukup banyak sebenarnya. Salah satu yang saya lumayan perhatiin itu adalah antri ya. Itu lebih bagus kayaknya kita daripada mungkin di tempat-tempat lain ya. Saling menghormati juga. Kita kan beragam di sini. Ya, terutama guru-gurunya di kalangan kita itu ya lumayan lebih bagus lah daripada kalau saya ke tempat lain saya dicuekin. Oke, jadi Bapak Ibu mungkin ada yang disampaikan silakan. Oke, saya mau sharing nih. Oh silakan. Karena saya nggak dapat jawabannya dari. Oh nggak apa-apa. Social entrepreneur dulu saya pernah ikut, terus saya pernah tanya dan mereka nggak menjawab pertanyaan ini. Oke. Jadi di sini ada kasus kalau misalkan backup misalkan. Jadi dulu waktu tahun 2020 anak lulusannya itu ada satu anak ini berusaha untuk jujur dan tidak nyontek pada satu langkah. Ya memang ada beberapa yang pertama nyontek, tapi memang saya biarkan, bukan saya membiarkan, tetapi saya mau melihat anak itu bagaimana. Dan pada saat nilainya itu udah jadi, nilainya paling jelek. Jadi di sini saya bingung apakah penilaian pengetahuan itu mutlak ataukah penilaian sikap yang kita miliki itu akan berpengaruh di dalam penilaian, atau bagaimana solusinya agar anak ini yang sudah punya nilai positif, ya kan, nilai positif kita kembangkan. Apa mereka dengan adanya dia positif sendiri malah menjadi hukuman bagi dia karena positif sendiri? Iya dong. Ini bagaimana solusinya? Atau gimana cara kita untuk kasihan dua orang ini, dia berusaha ya positif tapi kok malah keren. Ini social entrepreneur yang memang terjadi di kita, terjadi di anak-anak, sehingga anak-anak yang maunya berpikiran, yang punya pikiran positif, ya jadi ikut-ikutan ngapain kayak gitu. Nah, yang lain dan jujur. Makanya apakah ini juga salah kita karena kita terlalu mutlak dengan nilai pengetahuan kita? Gimana ini? Itu ya seringnya sebenarnya itu di seri berikutnya, tapi nggak apa-apa kita coba bahas sekarang ya. Kita buka sedikit lah pengetahuannya.
lebih detailnya nanti didiferensiasi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan Pak Vin yang tadi. Tetapi seperti yang kita ketahui sebelumnya ini kan sudah diluncurkan kurikulum prototype ya. Di kurikulum prototype itu penilaian menjadi 1, tidak lagi 3. Yang saya tahu seperti itu. Kalau dulu ada pengetahuan, ada sikap dan keterampilan, di kurikulum prototype ini kembali ke kurikulum lama, dia hanya 1 penilaian. Nah, itu yang pertama. Mungkin sikapnya digabungkan ke situ, kemudian keterampilannya juga di situ, pengetahuannya juga di situ. Nah, mungkin anak-anak spesifik di mata pelajaran tertentu ya. Pastinya tetap wajar. Biasanya MTK ya kan. Ya kan biasanya gitu. Ya. Gak apa-apa, kita nggak menuduh itu salah. Sebenarnya mau jawab tapi nggak mau jawab. Ya, kan biasanya seperti itu kan. Jadi ya kemarin ketika kita presentasi RPP berdiferensiasi, pertanyaan yang sama juga muncul. Makanya tadi saya senang Pak Vin bertanya tentang itu ya. Nah, ketika anak menolak untuk belajar MTK, pasti ada alasannya. Kebutuhannya ada. Pertama dia mungkin nggak suka angka, ataupun nggak suka sama gurunya, ataupun nggak suka cara belajarnya. Nah ini yang harus kita fasilitasi sekarang dengan yang namanya diferensiasi. Ya diferensiasi mungkin di awal akan merepotkan kita, tetapi kalau kita mempunyai perencanaan yang bagus dan sudah di awal itu kita kayaknya banting ulang kayak gitu, ke depan itu akan lebih mudah. Nah, diferensiasi itu ada 3, ada proses, konten, dan produk. Kita bisa mainkan salah satunya. Nah itu tapi kalau diferensiasinya seperti apa nanti tunggu di season 2 ya Bapak Ibu ya. Nah pertanyaan Pak Vin kalau anak-anak seperti itu apakah dianggap dia kalau secara nilai memang nggak tuntas ya? Nah, Iya, karena kan kita fokusnya sama pengetahuan. Betul. Nah di diferensiasi itu ada yang namanya diferensiasi produk. Nah misalnya contoh kasus kemarin di sosiologi sebenarnya penelitian sosial saya ingat sekali ya. Penelitian sosial, anak tidak suka membuat penelitian sosial karena yang dikasih topik itu hanya 1. Misalnya tentang ya apalah ada satu kasus ya di bidang sosiologi aja, tetapi coba dibuka ke diferensiasi produk, misalnya anak itu suka olahraga, bisa juga kan dia buat penelitian sosial di bidang olahraga. Nah ini yang bisa kita mainkan sehingga hal yang seperti Pak Vin katakan tadi itu dia tidak suka, tapi ada yang dia suka. Gimana caranya itu kita konversikan ke kompetensi yang kita inginkan. Seperti misalnya social entrepreneur ya seperti itu kan. Mungkin dalam konteks sejarah topik tertentu kan bisa dibawa ke sana. Kita nggak bisa di diferensiasi produk, bisa di proses. Nah mungkin yang di proses yang di MTK itu yang perlu kerja keras kan? Sama konten. Karena 2 ini yang bisa kita lakukan, proses sama konten. Konten paling mudah. Karena kita nggak perlu lakukan pemetaan yang banyak. Kalau proses itu kita sampai mengelompokkan anak berdasarkan profil belajarnya, minatnya, sama readiness kesiapan belajarnya. Oke, mungkin itu pengalaman lama. Nah inilah yang hal-hal yang seperti ini yang jadi concern sebenarnya. Kan anaknya jadi nggak merdeka. Nah inilah munculnya kurikulum prototype salah satunya itu terlihat. Bahkan sekilas itu kalau tidak salah yang saya baca, kurikulum prototype itu pembelajarannya bukan berdasarkan subjek lagi, tapi berdasarkan proyek. Nah, jadi penilaiannya itu bisa komprehensif. Ya mungkin selama ini Bismarck keinginannya kita kolaboratif belum tercapai semuanya ya bisa. Mudah-mudahan kalau kita sudah melaksanakan kurikulum prototype itu bisa terjadi seperti itu kira-kira. Jadi nggak muncul lagi anak-anak yang seperti yang Pak Vin katakan. Melakukan apa yang ada di kelas itu keyakinan karena memang dia menginginkan gitu dan dia senang akan itu. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, jangankan untuk menyenangi mata pelajaran saya gitu. Untuk ke sekolah aja bagi anak itu bukan memang dari niat dia karena memang udah memang iya tekanan dan memang ya itu salah satu kewajiban untuk nanti kita kerja nanti ini padahal bukan dari niat dia, saya memang butuh ini untuk ini itu tahap dasarnya menurut saya. Bagi mereka itu kan sekolah itu mengerikan gitu. Makanya anak pengen libur lah. Tapi kalau saya pikir-pikir ini diskusi aja sih. Iya, apa? Tapi kalau saya pikir-pikir kenapa anak seperti itu mungkin ya karena di sekolah itu nggak menyenangkan. Iya. Artinya kan
di sekolah itu, warga sekolah itu siapa salah satunya mungkin kita gitu. Iya. Nah, maksud saya bagaimana mengembalikan budaya itu untuk ke situ gitu. Bukan mengembalikan, menumbuhkan. Oh, Iya. iya. Iya, iya. Menumbuhkan budaya Betul. itu bagaimana caranya? Kan Iya. selama ini kan aturan-aturan itu sudah melekat kuat di dalam diri kita, harus gini, kalau nanti dilanggar nanti dapat ini, ya kan? Nah, tapi kan dengan beralihnya paradigma yang gitu tadi, ini cara menumbuhkan pola pikir yang positif, yang supaya kita itu bisa meyakini hal itu yang positif kayak mana caranya gitu. Ya itu bukan mari wacana, jadi istilahnya Pakatnya kita keluar. Iya. Pertama ya, memang kan ya yang buat mereka ada dua tentang keyakinan sama lingkungannya sendiri kan. Karena selama ini memang konteksnya sekolah itu beban. Ya memang itu, makanya mungkin saya senangnya sama Menteri yang sekarang itu karena memang yang dipikirkan itu dia filosofinya tadi jelas merdeka dan bahagia. Ya, justru anak ke sekolah malah nggak merdeka dan nggak bahagia. Nah itu kan tugas kita pertama, gimana memperbaiki sekolah ini, membuat anak-anak itu bahagia di sekolah. Ketika saya pernah mengajukan, seandainya sekolah Maitreya Wira ini bukan sekolah Maitreya Wira, pembelajaran ini kita pindah ke rumah saya, mana lebih menyenangkan Bapak? Enakan belajar di rumah Bapak. Kenapa? Di situ ada hal yang mereka merasa nyaman. Berarti kan ada masalah di sekolah. Nah masalah di sekolah ini, nah itu nanti di kita langkah berikutnya ketika ini kan secara tidak langsung kita sudah punya satu komunitas. Ya komunitas ini yang nanti akan memetakan persoalan-persoalan apa yang membuat anak-anak itu tidak nyaman di sekolah. Salah satunya kata Bu Mimi tadi menumbuhkan kembali ya. Nah masalah-masalah ini yang kita akan cari solusinya. Nah mudah-mudahan nanti Bu Mariati itu mau mendengarkan suara Tiana anak melalui kita dan suara kita juga. Berarti intinya kita tuh mendengarkan suara hati anak yang Memang guru. memang itu ya kan? Ya, karena memang jadi walaupun itu yang dilatih sebagai guru penggerak kami berdua itu tugasnya bukan kami saja, kami juga harus membaginya dan kami juga harus bergerak bersama Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu mungkin saya sering aja diskusi kecil-kecil, salah satunya tujuannya itu. Nah di session kedua atau ketiga nanti kita akan membentuk komunitas namanya komunitas praktisi. Di situ kita akan memetakan persoalan apa saja yang kita hadapi. Sama seperti restitusi tadi, kita berusaha mencari solusi sendiri. Nah solusinya seperti apa? Nanti kita ajukan proposal ke Bu Mariati, kan gitu. Bu, ini cara kita memperbaiki budaya positif di sekolah kira-kiranya begini. Apa saja, tapi kita nggak ujung-ujungnya menyalahkan aturan dulu. Kita lihat dulu aturan itu dampak negatifnya apa, positifnya apa. Apakah aturan yang selama ini membuat lingkungan nggak nyaman? Jangan-jangan nggak nyamannya di kelas Bu Efri aja, di kelas saya nyaman-nyaman aja kan? Nah, jadi kalau dipilih, udahlah Bu Efri aja Bu di sekolah ini semua ngajar apa, ngajar fisika ya. Karena bagi anak-anak Bu Efri itu menyenangkan kan bisa seperti itu. Nah menjadi karakter seperti Bu Efri ini gimana caranya? Salah satunya ya seperti ini, kita sering duduk bersama masalah Bu Astri kalau di kelas kenapa si A nggak konsen di pelajaran saya, Bu di kelas Bu Evi malah konsen. Itu kan bisa, namanya itu komunitas praktis. Itu yang kita bentuk. Nah fokusnya kemarin ada yang tanya itu fokusnya MGMP, enggak, fokus kan sekolah diri sendiri dulu. Kamu keluar di luar tapi sekolahmu sendiri nggak beres kan, jadi persoalan juga kan. Jadi tidak semua masalah itu harus datang dari luar Bu ya. Kadang kita punya kekuatan, ada Bu Efri, ada Bu Mimi, ada Bu Ros, ada Pak Vinen, ada Bu Goro. Masing-masing ini kan punya kelebihan sendiri. Ada karakter yang disukai anak. Mana tahu ketika kita menggabungkan semua karakter ini, kita bisa jadi sekolah yang luar biasa kan. Jadinya mereka pindah ke sini, nggak mau pulang lagi. Amin. Ya kan? Contoh anak Bumantara, mereka nggak suka belajar MTK ya gini. Sioya ya sekarang, tapi sama Pak Wasis Dina dia kan. Ya, seperti itu karena mereka nyaman dengan Pak Wasis, berarti bidangnya sentuhlah dia dengan musik kan, kira-kira gitu. Makanya yang belajar matematika main gitar. Ada loh guru MTK yang ngajar matematika. Tapi
Enggak seperti itu juga. Pasti ada triknya gimana meluluhkan hatinya si Oyen. Sama kita kan berontak-berontak ya, tapi kalau OSIS pegang aja ini udah diam dia ya OSIS ya. Kira-kira seperti itu. Ya jadi bukan hal yang mudah, tapi bukan tidak mungkin. Itu selalu diungkapkan di setiap sesi kami. Enggak mudah, tapi bukan enggak mungkin. Pasti mungkin. Jadi makanya enggak satu seri aja. Kalau di sebelum-sebelumnya fokus di kurikulum aja kan. Kurikulum yang diubah, kurikulum yang diubah, kurikulum yang berubah. Tapi budayanya enggak berubah. Percuma saja. Ya silakan Bro. Mau izin ke toilet enggak kan? Mau tanya ini. Tadi kan tentang pertanyaan apa sih pas pertama nanya mungkin memang nggak suka pelajarannya atau apa. Tapi mungkin yang saya lihat ada luput di situ kan ada gangguan belajar. Gangguan belajar memang secara neurologis atau biologis atau memang secara kepribadiannya. Ini berarti kurikulum ini atau ini bisa diterapkan untuk semua murid ya, bahkan untuk murid yang ada gangguan seperti itu bisa diterapkan. Yang pertama, sekolah kita bukan sekolah eksklusif ya, yang memprioritaskan orang-orang tertentu. Artinya semua cara gaya belajar anak itu harus kita fasilitasi. Ya, kan namanya itu diferensiasi. Maka tugas kita pertama adalah melakukan pemetaan. Pemetaan itu bisa mungkin Roda tahu juga ya. Ada pemetaan berdasarkan minat, ada pemetaan berdasarkan profil belajar, kemudian kesiapan belajar. Yang syukurnya di sekolah kita itu kalau profil belajar sudah ada. Kalau di IPA saya tahu karakter anak IPA 1 dengan IPA 2 itu berbeda. IPA 1 itu visual ya, kalau saya tidak salah. Kalau IPA 2 itu kinestetik banget. Jadi kalau di kelas IPA 2 kita ceramah dicuekin. Karena anaknya nggak suka diceramain. Tapi kalau IPA 2 disuruh diskusi nggak jalan. IPA 1 ya. Kalau kita suruh diskusi nggak jalan. Karena anaknya cenderung dia suka melihat dan mengerjakan sendiri. Untungnya di situ, jadi diferensiasi kita tuh sedikit lebih mudah karena gaya anak belajarnya sudah berkelompok ya, berkelompok. Kalau di kelas yang nggak dipetakan seperti itu, bayangkanlah kita ketemu anak kinestetik, anak auditori, kemudian anak visual. Jadi kita harus bikin 3 bahan ajar, 3 proses belajar, dan 3 produk belajar. Lumayan. Tapi kalau di sekolah kita tuh ya berterima kasihlah pada tim sekolah ya. Sudah ada pengelompokannya berdasarkan profil belajar itu ya. Kalau tidak salah saya ya seperti itu. Intinya di Merdeka Belajar ini lagi-lagi itu adalah sifatnya itu pembelajaran yang berpusat pada anak. Anak itu sebagai subjek. Caranya gimana? Itu adalah dengan diferensiasi. Diferensiasi itu memfasilitasi segala kebutuhan belajar anak. Semua anak, bukan satu orang saja. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kita ada 1,5 jam, padahal targetnya cuma 1 jam. Silakan, Bu Ros. Bu Ros sudah banyak bertanya selama ini ya. Ada lagi Pak? Ada, silakan Bu Ros. Yang pertama, apakah pujian itu termasuk penghargaan? Ujian. Oh, ujian. Apakah pujian termasuk penghargaan? Iya. Iya. Oh enggak, saya bukan menjawab, Oke, pertanyaan pertama itu. Iya. Pujian itu penghargaan. Iya. Kalau saya sih menurut saya iya. Ya, oke. Jadi misalnya nih Pak, ketika anak ulangan, ada salah satu di antara mereka mendapat nilai tertinggi. Saya memujinya, karena ya itu hasil dia, itu jerih payah dia. Dengan saya memuji dia, yang saya lihat tadi itu akan membuat teman-teman lainnya itu cemburu, gitu kan Pak. Jadi apakah saya harus memuji dia secara diam-diam atau sama sekali tidak ada pujian? Cukup saya yang tahu bahwa nilai kamu itu sudah tinggi. Tapi kalau saya misalnya memuji dia diam-diam, mungkin dia akan merasa mengapa ibu memuji saya hanya dengan saya sendiri, tidak di depan teman-teman saya. Berarti saya tidak diakui. Jadi atau jajan saya itu aja sih Pak. Oke, terima kasih. Komputernya mati sendiri karena kita nggak pakai lagi. Oke, itu kalau kita lihat kasus seperti itu kan ada 2 ya. Pertama motivasi, yang kedua reward kan. Yang pertama kalau anaknya memang pengen dipuji, berarti motivasinya ada yang salah. Ya kan kembali lagi ke keyakinan tadi.
Iya kan? Kalau dapat 100 nggak harus dipuji kan? Nah, jadi kembali lagi ke situ ya, ke motivasinya. Kita mendorong anak itu mendapatkan nilai 100 bukan karena ingin dipuji, karena memang itu dia menunjukkan bahwa dia yakin dia bisa dan itu tidak perlu pujian. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi penghargaan itu justru menghukum, nggak menghukum bagi yang menerima penghargaan, tetapi justru akan menghukum yang lain. Dan secara tidak sengaja kita sudah membuat anak yang menerima penghargaan itu tidak disenangi oleh teman-teman yang lain. Artinya kita nggak kembalikan dia ke komunitas, justru kita menghukum dia, bukan menghukum yang tidak menerima penghargaan. Jadi dua ya konteksnya ya. Yang pertama penghargaan itu, yang kedua motivasi tadi. Ya, jadi kalau anak sudah motivasinya karena faktor internal, dia tidak perlu penghargaan lagi. Miss Mar nggak pernah memuji saya kalau saya datang jam 6 ya misalnya, tapi saya tetap jam 6. Ya kira-kira ya intinya karena kita yakin melakukan sesuatu yang benar, itu atas itu kita tidak perlu penghargaan lagi. Meskipun Bu Ros tidak pernah memuji anak, ya dia tetap akan dapat nilai 100. Itu ada dua hal yang harus kita bedakan atau kita kerjakan. Kita mengurangi, bukan langsung kita hilangkan, mengurangi dulu dengan memperbaiki keyakinan tadi. Ya, keyakinannya kembali ke motivasi tadi itu memang dilakukan atas dasar keyakinan, bukan untuk mendapatkan penghargaan. Tapi kalau semisal nih Pak, kita sudah ya memberi pemahaman bahwa Indonesia itu jadi kayak dia pantas untuk ya, diberikan pengakuan seperti itu. Dan teman-teman kan ya kamu punya prestasi, berarti nggak salah, nggak ada salahnya gitu. Ini anaknya cuma duit. Enggak sih Pak, cuma saya merasa gimana kalau seandainya ini. Sakit. nah, kalau ya lingkungan kita kan nggak selamanya sepositif yang kita bayangkan kan. Ya berdasarkan kalau teori ini kan pasti ada pembuktiannya. Jadi selama ini memang kita anggap kalau penghargaan itu justru membangun ya kan. Membangun karena itu memotivasi. Tetapi ternyata kita hanya lihat anaknya dapat penghargaan. Kita hanya lihat karena dia kriterianya bagus, tapi tanpa tidak sengaja kita justru menghukum orang lain. Bahkan kita menghukum yang mendapatkan penghargaannya. Menghukum mendapat penghargaannya. Tadi saya hubungan saya dengan Pak Wasi jadi rusak. Karena dia dapat, saya enggak, itu yang pertama. Jadi saya benci Pak Wasi dasar itu. Ya, enggak semudah yang tadi, tapi ya pelan-pelan kita perbaiki keyakinan dulu, motivasi keyakinan dulu. Ya mungkin saat ini ya pelan-pelan dari kalau frekuensinya sebulan sekali jadi 3 bulan sekali kita kasih penghargaan. Ya dulu saya menganggap juga supaya bahkan saya mengusulkan ke Mariati dulu, kenapa nggak ada teacher best teacher ya pada saya ada dulu misalnya, sampai kita mencari guru yang kategori tertentu ya dia seperti itu, karena ya itu menghindari adanya hubungan yang tidak bagus antara sesama. Kalau saya pribadi ya menganggap guru SMA ini sudah yang paling kompak. Ya meskipun dia nggak paling rusuh, tapi kita paling kompak. Saya akan membandingkan dengan yang lain, karena ya itu penghargaan itu mungkin sudah berkurang. Ya sedikit tadi yang sering menulis jurnal, yang penghargaan. Karena menulis jurnal itu dapat penghargaan. Iya kan? Ya nggak tahu lah ya dapat penghargaan. Ya kenapa saya memilih yang menulis ya karena saya nggak mau dapat penghargaan. Jadi saya bukan. Jaga aja. Memang malah saya ya. Kita cukupkan saja karena sudah 1,5 jam. Ya, nanti mungkin diskusi lebih lanjut. Ya saya percaya masih banyak pertanyaan yang mengajar. Ya, kita lebih sering. Bahkan kalau Kak Was itu sudah lebih banyak tahu sebenarnya. Ininya ya, ini Bu Evi, Pak Wasis dan yang lain itu sudah Bu Mary sudah banyak tahu karena kita sering berdiskusi. Makanya dia kalau dia nanya sebenarnya. Kita sebenarnya ingin mencari harusnya hal-hal yang dosa-dosa yang kita lakukan itu kita harus memperbaikinya mulai dari kita. Nah dari situ harus menemukan jawaban seperti ini
reward dan punishment itu akan ditanggung. Kalau motivasinya udah baik, mudah-mudahan itu bisa mengurangi. Tapi Pak, kalau nunggu orang itu kan memang harus ada rewardnya ya kan? Orang itu kan Yang paling murah sama olimpiade beda. Beda konteksnya ya. Nggak sama. awal kan tiba-tiba buat kayak apa ya? Nanti biar punya ada panitia dan tiba-tiba jual apa Beda, konteksnya kan beda. Sekolah di olimpiade kan beda. Nanti saya dapat reward dari kelurahan di sini beda. nanti nggak ada lagi masalah. Nggak ada lagi Ya, konteksnya beda. Karena dari tadi konteksnya sekolah itu harus jadi lingkungan positif. Lingkungan positif tadinya dengan budaya yang positif. Salah satunya adalah bukan tidak serta-merta menghilangkan penghargaan dan itu, tidak serta-merta menghilangkan aturan di pelajaran. Kita fokusnya bukan di aturan lagi, tapi di keyakinan. Makanya kalau dilihat tuh kayak kok amburadul ya, stimulus respon, teori kontrol, tapi ya itu tujuannya adalah itu semua. Solusinya yang baru ditemukan adalah memperbanyak kategori. Ya, itu sementara yang kita bisa lakukan. Ya, sekolah. Iya. Sehingga sebenarnya kalau semua kategori itu justru nggak berlaku lagi kan? Karena semua dapat penghargaan. Jadi percuma ya kita sebutkan yang paling cantik, yang paling lipstiknya paling merah, yang eyeshadownya paling indah. Kalau dapat semua ya jadi otomatis kategori itu tinggal. Sama kayak ini tadi gue apa saja. Kalau kita fokus pada kekurangan dan kelemahan, sampai kiamat pun nggak akan selesai. Justru kita fokus pada kekuatan. Kalau kekuatan itu bisa menutup kelemahan-kelemahan. Jadi tidak relevan lagi kelemahan-kelemahan itu. Karena kita fokusnya pada kekuatan. Ya intinya untuk berbagi. Iya. Ya meskipun menurut konten bersedekah. Jadi Bung Mayati ya membuat 40 kategori ya. Kalau pada pemilihan dulu ya gimana kasih satu pulpen ya apa. Tapi semua dapat. Jadi nggak relevan lagi. Siapa sih guru terbaik? Enggak, tahu siapa kan? Kan seperti itu. Jadi Jadi nggak ada robotnya kemarin nih Pak. enggak. Toh saya dapat voucher juga. Mereka pernah kita sekali dapat voucher semua ya. Ada guru yang terbaik, tapi kok semua dapat voucher. Jadi yang terbaik siapa? Ya semuanya terbaik. Iya, jadi nggak relevan lagi. Jadi kategori itu betul kata Pak Wasi. Jadi memperbanyak kategori. Kalau bisa semuanya dicarikan kategori. Sama kayak kemarin hari itu. Saking banyak kategori, aku guru apa sih sebenarnya? Nggak tahu lagi kan. Jadi tidak relevan kategori. Jadi Paling tidak itu bisa menghindari ketidaknyamanan. ya betul. Ketidaknyamanan itu Tapi tetap tidak nyaman juga ya kan? siapa yang nggak tahu lagi? Oh, tidak sama. Ya mungkin ya salah satu langkah yang kita memperbaiki menghilangkan itu tadi yaitu memperbanyak kategori. Baru tapi kategorinya itu banyak, ya biasanya tidak harus kan bukan memperbanyak kategori. Bangsa sekolah tiap tahun harus 40 kategori. Belum siswa 500-an. Kita harus ada 500 kategori kan? Nah, jadi kembali ke keyakinan. Gimana sih katanya? Kelompok aja gimana? Kan dia paling kelas. Ya kan dari kepala sekolah ke wakil kan ke wali kelas gurunya lagi lah ya, gurunya sampai Ketua kelas. Ya kan kemarin muncul, iya kan muncul. Kelas bapak kelas apa sih? Ya kan dia muncul semua kategori kelas terheboh bola. Saya bilang terbaik Bu, jangan itu lah umum dong. Oke baik Bapak Ibu, terima kasih atas meluangkan waktunya dan bosan-bosan karena berikutnya itu akan lebih teknis komunitas partisi diferensiasi bagi Bapak Ibu yang merasa pengen nambah pengalaman belajar yang suka kan mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi ya bisa karena ke depan itu bisa kolaborasi kan dengan dosen jadi bisa kelas besar di diferensiasi itu bisa kolaborasi kalau ini nggak boleh harus masing-masing. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Lega rasanya semalam saya nggak tidur. Mau apa sama pakar-pakar di rumah? Ini saya bisa berbagi dengan Oke, terima kasih.
Jesus.